Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2255 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yeremia pasal 29 ayat 8 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah nubuatan yang disampaikan Nabi Yeremia yang berasal dari Tuhan Allah Israel itu sendiri. Sehingga Yeremia menyampaikan nubuatan ini kepada umat Tuhan, bahwa mereka kalau tidak bertobat dari dosa-dosa mereka, maka Tuhan akan membuang mereka di Babel selama 70 tahun lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau umat Tuhan mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, mereka masih hidup dalam dosa, melakukan banyak kejahatan, mereka tidak beribadah kepada Allah yang benar, maka Tuhan akan menyerahkan umat Tuhan di dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun lamanya. Sebelum 70 tahun itu selesai, umat Tuhan tidak akan keluar dari Babel. Nah, rupanya umat Tuhan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka mulai ketakutan. Makanya saudara, mereka mencari pembanding. Mereka mencari second opinion. Nah, mereka mengumpulkan nabi-nabi yang ada di Yehuda pada saat itu. Saudara, mereka mengumpulkan nabi-nabi palsu itu untuk mendengarkan nubuatan-nubuatan yang bertentangan dengan apa yang disampaikan Nabi Yeremia kepada mereka. Dengan harapan apa yang dikatakan nabi-nabi palsu itu dapat mengkanter apa yang sudah disampaikan Nabi Yeremia, bahwa umat Tuhan akan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan nabi-nabi palsu kepada umat Tuhan itu hanya memberi harapan palsu kepada Yehuda, kepada umat Tuhan pada saat itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di dalam ayat 8. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu,
dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka impikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan dari firman Tuhan ini, bahwa umat Tuhan jangan gampang percaya kepada hamba Tuhan yang mengatakan sesuatu yang seolah-olah, wah ini bagus buat kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya bilang, kita harus selalu baca firman Tuhan, supaya kita tahu kebenaran. Sehingga di saat ada dalam tanda kutip hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, kita dapat mengenal ini firman Tuhan yang benar-benar dari Tuhan, firman Tuhan yang mengajarkan kebenaran kepada kita, dan mana yang firman Tuhan yang sudah dibelokkan, mana firman Tuhan yang sudah dikaburkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita jangan mudah terpikat, terperdaya dengan orang-orang yang dalam firman Tuhan ini kan nabi-nabi palsu yang bernubuat, yang memperlihatkan sepertinya mereka ada kuasa. Juru-juru tenungmu, janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka impikan. Artinya saudara, kita harus waspada bahwa ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Banyak juga nabi-nabi palsu atau hamba-hamba Tuhan palsu yang kelihatannya mereka bisa melakukan mujizat ini dan itu. Wah, mereka bisa tahu masa depan kita dan sebagainya. Saudara, hati-hati. Karena kalau kita terperdaya, terpikat, maka kita akan masuk perangkap dan kita akhirnya dicampakkan. Kita akhirnya binasa karena kita berhasil masuk perangkap iblis. Kita percaya kepada nubuatan nabi-nabi palsu yang menyesatkan, akhirnya kita binasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa nubuatan Tuhan melalui Nabi Yeremia itu kan ditujukan kepada umat Tuhan karena mereka telah melakukan dosa. Dan akibat dosa yang mereka lakukan, yaitu mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, mereka masih hidup dalam dosa, mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Akhirnya mereka harus membayar dengan harga yang mahal, yaitu dibuang di Babel selama 70 tahun. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini ada 3 catatan yang saya catat di sini. Yang pertama, saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa penghukuman Tuhan itu tetap berlaku tanpa memandang bulu, termasuk umat Tuhan itu sendiri. Kalau umat Tuhan bersalah, berdosa, kompromi dengan kejahatan, dengan dosa, mereka akan dihukum. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan main-main dengan dosa. Akibat kesalahan mereka, mereka dihukum. Mereka dibuang ke Babel. Saudara yang dikasihi Tuhan mungkin sudah berkata, saya kan orang Kristen, saya mati pasti langsung masuk surga. Tidak ada penghukuman bagi orang Kristen dan sebagainya. Tunggu dulu, saudara. Saudara lihat firman Tuhan ini. Mereka ini umat Tuhan. Amin. Mereka ini umat Tuhan. Saudara, tapi ketika mereka kompromi dengan dosa, Tuhan gak main-main. Tuhan itu Allah yang Maha Kudus. Dia gak mau kompromi dengan dosa. Siapa yang berdosa, dia harus dihukum. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga hidup kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan, jangan lagi berbuat dosa.
Memang saudara, kita manusia sering jatuh bangun dalam dosa, tetapi itu jangan jadikan alasan. Oh, karena kita manusia makanya ya normal lah Pak Pendeta kalau saya jatuh dalam dosa. Nah, kalau kita memiliki pikiran seperti itu, akhirnya apa saudara? Kita menghalalkan dosa. Hati-hati saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan main-main dengan dosa. Saudara lihat, karena dosa yang mereka lakukan, walaupun mereka umat Tuhan, kesayangan Tuhan, tapi Tuhan tidak mau kompromi. Tuhan hukum mereka karena hidup dalam dosa. Yang kedua saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar, ada 70 tahun mereka harus tinggal di Babel sebagai orang-orang buangan. Saudara, saya menangkap di sini itu bicara waktu Tuhan. Amin. Saudara, semua ada waktu Tuhan. Amin. Sebelum 70 tahun umat Tuhan ada dalam pembuangan, maka mereka gak akan bisa keluar. Nanti pas 70 tahun umat Tuhan akan keluar dari pembuangan di Babel. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara waktu Tuhan. Saudara, kalau sekarang ini belum waktunya Tuhan beracara dalam kehidupan saudara, ya tetap jalani hidup ini dengan setia. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mau sekuat apapun usaha, upaya dari umat Tuhan, kalau belum 70 tahun mereka tidak akan keluar dari sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar jalani saja hidup ini. Amin. Belajar setia saja. Nanti pada akhirnya, kalau sudah waktu Tuhan, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan jawab, pasti Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan firman Tuhan ini. Selama 70 tahun mereka ada di Babel, di sanalah Tuhan proses mereka. Amin. Supaya apa? Supaya umat Tuhan ini bertobat, introspeksi diri, benahi diri mereka, supaya mereka tidak angkuh, tidak lupa beribadah kepada Tuhan, supaya mereka belajar untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, supaya mereka betul-betul hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar firman Tuhan ini 70 tahun itu bicara waktu Tuhan. Kalau belum waktu Tuhan, saudara mau berusaha, mau berupaya sebekuat apapun, sebesar apapun, kekuatan saudara itu semua tidak ada artinya. Tapi kalau sudah waktunya, maka saudara akan melihat semua Tuhan akan lancarkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara belum punya anak, saudara imani dan aminkan, ada waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan itu pasti indah pada waktunya. Amin. Saudara, kalau belum saatnya saudara memiliki mobil, sepeda motor, rumah dan sebagainya, saudara jangan kecewa dengan Tuhan. Jalani saja hidup ini dengan setia. Amin. Benahi diri saudara. Kalau saat ini saudara ada di dalam penjara, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan marah kepada Tuhan, jangan protes. Mari belajar, jalani hidup ini dengan setia. Amin. Saudara, waktu-waktu Tuhan ini, mari kita gunakan untuk membenahi diri kita, bertobat. Dan yang terakhir, yang ketiga, dari firman Tuhan ini, di balik semua yang terjadi kepada umat Tuhan, Tuhan punya rancangan yang luar biasa bagi umat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa umat Tuhan mereka punya rencana masing-masing dan semuanya gagal. Tapi saudara lihat, rencana Tuhan dalam hidup kita tidak pernah gagal. Usaha upaya kita manusia gagal,
Kita mau ini dan itu, tapi semuanya gagal. Tapi saya mau bilang, rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya tidak pernah gagal. Amin. Tidak pernah gagal. Haleluya. Mungkin bagi pandangan orang, saudara saat ini sedang bangkrut, saudara yang saat ini sedang sakit, saudara yang saat ini ada dalam penjara, saudara yang saat ini ada di titik paling rendah dalam hidup saudara. Saya mau bilang saudara, apapun yang terjadi pada saudara, Tuhan tetap punya rencana yang luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Kita belajar dari Roma 8 ayatnya yang ke-28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara mengasihi Tuhan, oh haleluya, haleluya, maka semua yang terjadi dalam hidup saudara akan Tuhan balikan keadaannya. Yang tadinya saudara ada di paling rendah, Tuhan akan angkat tinggi saudara. Amin. Tuhan akan promosikan saudara dengan luar biasa karena saudara mengasihi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupnya. Saudara percayalah, apapun situasi, kondisi, keadaan saudara saat ini, saudara sudah bangkrut, sakit, terpuruk sekalipun, saya mau bilang, rancangan Tuhan, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Saudara, kalau saat ini saudara sedang terpuruk, itu karena saudara jauh dari Tuhan, mengandalkan dirimu sendiri, tidak pernah cari Tuhan, tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan mungkin menghukum saudara. Tujuan dari hukuman Tuhan, disiplin Tuhan dalam hidup kita, supaya kita kembali ke jalan Tuhan yang benar. Amin. Supaya kita ingat kepada Tuhan, kembali memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya di saat saudara menangkap pesan firman Tuhan ini, apapun kondisi saudara saat ini, saudara akan melihat rencana Tuhan luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, penghukuman Tuhan tetap berlaku tanpa memandang bulu. Mau siapapun dia, mau dia anak Tuhan sekalipun, mau dia hamba Tuhan sekalipun, kalau dia buat salah, buat dosa, maka ada konsekuensi dosa yang harus dia bayar. Yang kedua saudara, bicara waktu Tuhan, 70 tahun mereka harus ada dalam pembuangan di Babel. Sebelum 70 tahun mereka gak akan keluar dari sana. Kalau sudah tepat pada waktu Tuhan, maka Tuhan yang akan beracara dalam hidup mereka. Sehingga umat Tuhan keluar tepat 70 tahun mereka ada di Babel. Dan yang ketiga kita belajar saudara, di balik semua yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap punya rencana yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita, padahal kita sering kali gagal. Karena saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang mau didoakan, saudara yang tinggal seputaran Bali, hubungi di nomor WA 085338176267. Maka kami akan berkunjung kepada saudara dan mendoakan saudara. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Saudara yang mau didoakan, hubungi WA yang sudah saya sebutkan tadi. Saya ulangi, 085338176267. Bagi saudara yang tinggal seputaran Bali, hubungi WA saya dan kami akan datang ke rumah saudara untuk mendoakan saudara. Mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.